Yeah. Yeah, sorry for this. Yeah, I forgot to record the beginning of our sharing. Yeah, now we'll continue. After once again, the connected speech of license is like, yeah, flowing the pronunciation like not at all. But for the hiatus, it's like a gap. Yeah, like cooperate, not cooperate. Yeah, reassure, not reassure. No, yeah, that's hiatus. Now we have linking R and intrusive R. This is the case of license. Kenapa khusus ada subtopik tersendiri? Karena ini banyak ya. We mostly found it in certain dialect ya, that use English and also that use their mother tongue. Yeah, they sometimes use R, the linking and intrusive R. Nah, the linking R, linking, ya, link other. Nah, kadang tadi yang seperti kasus license, the license cases, but it has R as the connection. Jadi kadang di pronunciation tertentu R itu muncul, ya, kayak forex. Ya, kalau ini biasanya the Russian language that have this accent ya. Di jedanya itu di license-nya itu dia muncul huruf R. Seperti itu. Far away. Kalau far away itu jelas kita ada itu that context in English. But if we have another Russian word or some of the Eastern European languages, that they will use R in the middle as the connection. Yeah? Sometimes they have this as their accent. Okay, that's the cases of intrusive linking R. Yeah. Then, how about intrusive R? Yeah, you can see from this. Yet many English speakers use an R sound in a similar way, even when that sound doesn't occur in the spelling in the form of the letter R. Nah, kalau linking R tadi kan ada ya, misalnya uh, contohnya ini tadi ya, forex, forex. Tapi karena itu disambung karena license jadi linking R, forex. Itu kan ada R-nya. Tapi kalau nggak ada, tapi muncul R di situ. Nah, itu juga ada namanya intrusive R. Ya. Nah, itu tadi in Eastern European languages or in Russian languages, they usually use this. Ya. Nah, ini bukan pronunciation kita ya, tapi kalau pronunciation di negara-negara in certain languages there is media even. Itu ada R sound-nya. Nah, kalau teman-teman mendengarkan, if you hear a certain accent, oh, these people use R in the middle of media and event. Media event, visual application for something like that. So this is intrusive R. Nah, just that. That the way we are as the linguist, ya kita sebagai seorang linguist itu mengidentifikasi fenomena fonologi, ya, the pronunciation serantas. Oke, okay, then the next review ya, rhotic and non-rhotic accent. Nah, ini kelanjutannya tadi. We said that R is pronounced clearly, it calls by rhotic accent. And non-rhotic accent, R is not pronounced clearly, or in the other word, it's gone, ya, or it's weakened. Nah, kadang R-nya itu melemah atau kadang hilang. Nah, pertanyaan saya, kalau we are learning English, right? So, does English belongs to rhotic or non-rhotic? Reviewnya itu. Can one of you answer my question? English is rhotic or non-rhotic accent? Belongs to rhotic on or non-rhotic language? Ya, yeah, we have Mbak Reni, we have Mbak Farah, we have Mas Sandi, sorry, we have Mbak Lucy, Mbak Yuni, Mbak Helena, Mbak Leticia, Mbak Galuh. Can one of you answer my questions?
Mas Yogi, ya. Coba Mbak Leticia, can you hear my voice? English is rhotic or non-rhotic accent? Rhotic or non-rhotic language? Or maybe Mbak Galo. Mbak Galo, can you hear me? Does English a rhotic language or non-rhotic language? Rhotic language, maybe, sir. Oke, thank you. Ini tadi siapa? Menjawab. Mbak Farah atau Farah, sir. Oh, Farah, oke. Mbak Farah. Wait for a minute ya. Rhotic ya. Oke, the rest maybe other have different opinion. I will note the activeness ya. Maybe Mbak Reni or Mbak Alena. And the rest maybe Mbak Leticia, Mbak Galo, Mbak Yuni, Mas Yogi, Sandi. Yeah, let's see. If we say car, ya mobil itu R-nya pronounce clearly, does it pronounce clearly or not? Kalau in informal, ya no. So this is non-rhotic. Itu kan kalau ini kan ya non-rhotic accent itu kan kalau some accent, the linking R is the most prominent example, bla bla bla. The accent that have lost the R phoneme almost entirely over the centuries. Ya, kadang bahasa Inggris itu juga mayoritas R-nya silent atau melemah. Nah, itu English is non-rhotic accent. Indonesia kebalikannya ya. Kita kan tidak misalnya buru-buru ya R-nya tetap tampil ya kan ada. Nah, jadi teman-teman nanti explore di internet atau di referensi lain. Di sini sudah ada beberapa. You can show to yourself about the elaboration from rhotic and non-rhotic accent ya. Nanti misalnya Japanese language is rhotic or non-rhotic accent. English kalau kita bisa United Kingdom nanti beda dengan misalnya kita bahasa Inggris yang di New Zealand atau di mana ya. Jadi nanti di bagian kalau kita bacakan melihat daerah ya in region, in states nanti juga beda. Jadi teman-teman bisa mengeksplor, you can explore several places, several countries that have different rhotic and non-rhotic. Oke, itu untuk sementara. Then we have another review ya from phonological rules ya. Oke. Because this is your last you have already got it, so we will do it quick ya. We do it quickly. Nah, rules, aturan itu dibuat kalau bahasa itu kan bukan seperti ilmu eksakta ya. We are not a scientific field, the exact field ya, but we are in art, humaniora. So, kenapa ada rules? Kenapa ada tadi formula, for example, like that. So, it's a generalization from certain phenomena. Jadi karena ada fenomena-fenomena, lalu digeneralisasikan ada rules. Nah, biasanya types of phonological rules itu ada perubahan, phonological changing, phonological change. Karena apa? Karena ini faktornya ya, rulesnya karena ada assimilation, dissimilation, insertion, deletion, metathesis, strengthening, and weakening. Ya, singkat saja. Kalau assimilation itu prinsipnya apa? When a sound becomes more like a neighboring sound with respect to some phonetic property. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau ada sound, neighboring sound itu kan tetangga ya. Maksudnya sound sebelum the preceding sound and
the sounds after it. Jadi itu namanya neighboring sound. Nah, neighboring sound ini berpengaruh. Nah, analoginya kalau teman-teman mau menganalogi itu ibaratnya kayak karakter atau personality orang. Misalnya si A. Nah, si A ini punya teman B dan C. Teman dekat tetangganya misalnya. Si A itu baik, B dan C sedikit nakal misalnya. Jadi kalau dia bertemu terus dan si B ini lemah, maka personalitinya atau karakteristiknya nanti akan terpengaruh sedikit menjadi sedikit nakal. Misalnya itu tentang orang ya analoginya. Nah, inilah fenomena assimilation. Sounds itu akan mendapat treatment seperti itu nanti kalau ada sound yang terpengaruh neighboring sound-nya, dia berubah role-nya menjadi assimilation namanya. Nah, misalnya I can ask, I can see, itu kan pronunciation normal. Tapi kadang ada pronunciation yang dia terpengaruh ke bilabialnya, n-nya terpengaruh ke b-nya. Jadi I come back gitu. Can-nya jadi come, I come back, m jadi m. Nah, I come play gitu. Nah, itulah disebut sebagai assimilation. Nah, dan contoh-contoh lain ya. Nanti pokoknya itu terpengaruh neighboring sound. Nah, kalau ini di contoh language lain ya, kalau dissimilation kebalikannya. Dissimilation is a rule where two close or adjacent sounds become less alike. Nah, ini kebalikan. Jadi kalau dengan yang lebih dekat, dia karakternya akan bertentangan. Nah, ini fenomena language change is called by dissimilation. Ya, ini contohnya dalam Greek stops itu, ya eta. Nanti dia karena ya kan harusnya epta ya, lalu dia sound stabil menjadi epta, ya fisma jadi fisma ke x itu. Nah, voiceless ya nah velar frikatif nanti dia berubah ya kalau dia ada di posisi di sini. Nanti teman-teman yang baca di bawah ini namanya parenthesis notation. Nah, sekalian ya karena topiknya ada juga parenthesis notation setelah ini. Ini bacanya adalah C atau nanti tergantung level teman-teman menulis ya. Kalau C ini berarti dia menganalisis konsonan atau vokal ya, V or C. Nah, konsonan stop ini di dalam ini ya slash garis miring itu yang dibahas adalah konsonan stop. Akan menjadi apa? Nah, ini tanda panah itu dia akan menjadi konsonan yang frikatif. Nah, pertama kan stop itu karena ada tetangganya stop, tapi malah berubah bertentangan. Dia nggak menjadi stop, tapi menjadi frikatif. Nah, ini bacanya phonological parenthesis notation. C stop, consonant stop, dia menjadi konsonan frikatif apabila if this. Nah, ada garis bawah ini C stopnya C stopnya berada di dekat atau sebelum C stop. Paham? Jadi kita baca ini dulu dalam ayus bahasa ya. Di dalam tanda miring ini ada C stop. Artinya C stop ini ada tanda panah akan menjadi dalam ini pronunciation-nya ya. Ini kan seharusnya ya transcription-nya ya. The phonological transcription ini jadi phonetic transcription-nya ini menjadi C frikatif. Kalau diucapkan itu fenomenanya yang kita lihat itu C frikatif. Dalam ranah apa? Dalam ranah kalau C stop-nya garis bawah ini menunjukkan C stop-nya itu ada di sebelum C stop. Jadi peh dan teh itu kan konsonan stop semua, peh dan teh, tapi dia peh-nya akan menjadi F frikatif kalau dia diikuti oleh teh. Ini temuan dalam bahasa Yunani, the Greek stop. Oke. Sebentar ada chat. Oh ya, yeah, it's okay. Mbak Galuh nanti melihat ini ya rekamannya nggak apa-apa. Because it's flexible ya. Kenapa direkam? Karena teman-teman nanti mohon maaf dilema juga kalau conference meeting ini juga menguras kuota ya. Tapi tidak apa-apa, sesekali kita perlu itu.
Oke, langsung saja insertion. Insert kan menambahkan. Nah, insert itu berarti ada tambahan sound. Nah, fenomena adanya tambahan itu nanti disebut insertion. Nah, menghafalkannya, memahaminya gampang. Contohnya kalau ada dance. Nah, tapi dalam pengucapan ada tehnya. Itu berarti ada insertion teh. Itu phonological rule-nya, phonological change-nya dia jadi dari tidak ada menjadi ada. Itu insertion. Dari tidak ada, lambangnya ini menjadi ada T-nya. Nah, dance menjadi dance. Strength menjadi strength, ada K-nya. Mungkin itu ada, kita tidak mengucapkan itu, tapi itu temuan. Misalnya ada pronunciation di lapangan, di temuan-temuan itu ada yang ada muncul huruf K-nya, muncul huruf T-nya, itu namanya disebut insertion. Nah, lagi phonological rule tadi ditulis menjadi parenthesis notation. Ya, kita belajar bersama lagi ya dengan saya. Ini kalau tadi itu kan assimilation, dissimilation. Kalau ini insertion. Insertion itu tadi apa? Dari tidak ada. Jadi tidak, ini kan kita melihat fenomenanya dance menjadi ada T-nya ya, misalnya. Dance yang tidak ada menjadi ada T-nya. Ini dari tidak ada, this is the symbol of there is no sounds ya. Menjadi tanda panah, menjadi apa? Muncul. Teh itu kan konsonan voiceless stop ya. Muncul konsonan voiceless stop. Nah, dari tidak ada muncul konsonan voiceless stop. Apabila apa? Ada garis ini. Apabila ini letaknya ini between a nasal and voiceless fricative. Between a nasal and voiceless fricative. Nah, itu cara baca parenthesis notation. Nah, after insertion we have dilation. Dilation is when a sound which is present in the underlying phonemic form is not expressed at all in surface phonetic form. Maksudnya itu tadi kalau dari tidak ada menjadi ada, kalau dilation ini ada dalam kamus itu ya, dalam kalau dalam ini kan simbolnya miring ya, this transcription. Kalau dalam pengucapan bracket itu kok nggak ada. Nah, itu fenomenanya disebut menjadi dilation ya. Contohnya yang sering umum di English itu kan H. Huruf H itu dilation banyak. Misalnya he handed her his hat, itu mungkin cepat. Jadi hanya kadang unstressed, jadi dia hilang. Jadi he handed her his hat, jadi he handed her his hat. Der, jadi not her, tapi karena ada the-nya dia der, hanya jadi hilang. Nah, itu namanya dilation. His hat jadi his hat gitu, misalnya karena cepat. Nah, itu the his itu, he handed the his hat. Nah, misalnya gitu, dia hanya hilang. Nah, H yang ada ini kita ketiga ya. We learn about the dilation and this is the dilation. H itu mana skornya. Nah, this is H become nothing, become no sound, tidak ada, menjadi tidak ada karena apabila posisinya di apa? In unstressed syllable. Kalau dia kondisinya tidak terstress ya, ditekan ya, dalam pengucapan. In unstressed syllables. Nah, itu. Nah, sekarang lainnya metathesis. Metathesis occur when there is a change in order of sounds. Jadi kalau ada fenomena pronunciation ya, ada pengucapan yang susunan-susunan katanya itu terbalik-balik dari yang seharusnya, from what it appear in the phonetic form. Nah, tadi kalau ini dilation kan present in the underlying phonemic form, tapi dalam phonetic form nggak ada. Jadi fonemiknya di kamus itu ada, tapi di pengucapan tidak ada. Kalau metathesis itu di ini ya, di fonemiknya ada, urutannya 1, 2, 3, tetapi nanti di phonetic form saat pengucapan ternyata urutannya tidak 1, 2, 3, tapi jadi 2, 1, 3, 3, 2, 1 gitu. Nah, itu metathesis namanya. Nah, ini ada di contoh Austronesian language, ini data dari referensi ya, dari penelitian dari mana itu ada. Dia menjadi vocal consonant saat diucapkan jadi konsonan vokal ya, the vowel and the consonant vowel. Nah, seperti itu. The vowel consonant become the consonant vowel. Nah, ini datanya atas ini 1, 2, 3 itu dana Tocqueville itu artinya
hewan ya, millipede kaki 1000 itu. Dia jadi Dana Viali gitu. Nah, ini berubah dari, paham kan berubahnya susunannya, dan danat jadi dantak. Nah, asing kan, itu hanya contoh karena linguistik itu universal. Jadi kita bisa ngambil contoh untuk salah satunya tentang fenomena the phenomena of metathesis from Austronesian language, the Lati, ya. Consonant vowel consonant becomes consonant vowel if, ya, apabila, if there ada ini, if there is 3 consecutive consonant. Kalau ada konsonan 3 itu dia susunannya berubah dalam Lati language, bahasa Lati itu di Austronesian language. Ya logis saja, karena kalau konsonan 3 gimana kita bisa mengucapkannya, ya kan? TKV, ini kan ada T, K, and V, itu nggak bisa ya, makanya dalam pengucapan dia ada perubahan ya. Ya sambil tertawa-tertawa mempraktekkan ini bisa, karena kadang kalau ada konsonan 3 itu sulit untuk mengucapkan. Kadang di lapangan, di reality, in the phonetic form, saat kita temukan transkrip yang nyata itu ada. Nah, dan lain-lainnya. Kalau di Inggris mungkin ada karena dia terburu-buru, atau di sini disebutkan kalau itu ada anak-anak yang sedang belajar berbicara, nah itu bisa. Kalau itu fenomena yang ditemukan itu namanya, oh that's metathesis. The sounds that change in the order from the phonemic form into the phonetic form is different. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu strengthening and weakening. Yang dua terakhir itu. Nanti ini teman-teman bisa baca tentang parenthesis notation juga, sama seperti tadi. Cuma intinya ini, you can see the kalau dalam Paul Skandera itu kan di babnya ada weakening and strengthening, menguat, weakening melemah, dan strengthening menguat. Nah, itu karena ada fortition and lenition. Nah, ini ada angka, number 6 till 1. Kalau teman-teman identifikasi itu berubah menjadi misalnya dari voiceless stop menjadi voiced frikatif misalnya, oh itu dari 6 ke 4, itu artinya melemah. Oh berarti dia mengalami pelemahan lenition atau weakening. Kalau dia dari 1 misalnya nasal misalnya menjadi voiceless, dia berarti menguat, strengthening. Nah itu fenomena perubahan lainnya. Selain menghilang, ada tidak ada menjadi tidak ada, berubah susunan, terpengaruh neighboring sound, ya, the neighborhood, itu lingkungan atau tetangga di situ ada sound before and sound after ya, itu ada juga yang melemah dan menguat seperti ini. Nah, that's the review for another connected speech. Dan terakhir tadi tentang more about phonological rule. Oh, not this one. Sorry. Ya, this is the last. Parenthesis notation tadi sudah disinggung. Jadi, this is just a review. Jadi ini V become gone, there is no sound, if the V location ini garis bawah di sini adalah maksudnya lokasi vowelnya ini. Vowelnya itu berada di antara berada sebelum V dan konsonan. Jadi kalau ada V dan konsonan, V konsonan dalam bahasa itu atau dalam accent itu nanti V-nya menghilang. Nah, itu namanya kita membaca parenthesis notation. Nah, hashtag di sini artinya kalau di belakang itu dia konsonan itu ada di ujung akhir sebuah phrase atau sound atau yang ini ucapannya ini ya, itu ada di akhirnya. Secara deskripsi sudah ada keterangannya nih. Delete a vowel that appears before a word final consonant. However, delete the first vowel if there are 2 consecutive vowels before that consonant. Nah, itu kalau ada vowel double, vowel satunya itu hilang kalau dalam fenomena ini. Nah, itu cara membaca parenthesis notation. Yang just that,
about our review. Then the last, this is the examination, but I cannot show you all of this content because you will have it on the D-Day ya. Besok dilihat di SIA, jadwal ujiannya itu ini ya, nanti dicek di SIA, Friday, July 9th. Jadi 9 Juli itu teman-teman buka, sifatnya apa? Online, optional choices. Karena Introduction to Linguistics, Phonetic Phonology itu masih basic. Besok kalau sudah semantik pragmatik dan lain-lain, teman-teman mungkin sintaks nanti nganalisis. Kalau semantik pragmatik nanti ada fenomena, ada penelitian mungkin, ada project. Nah, kalau phonetic phonology, teman-teman masih di assessed, you are going to be assessed related with your understanding. And also of course, with this level, another level of thinking, yeah, it's possible, but the first one is your basic understanding. Jadi nanti teman-teman punya optional choices ya. Ada beberapa soal, mohon maksimalkan. Cari saat hari H, bisa milih ya karena saya biasanya buka 24 jam. Bisa pilih waktunya, saat waktu mau mengerjakan, carilah tempat yang koneksi internetnya bagus ya, lalu bukalah semua referensi, siapkan semua referensi, silahkan. Ini bebas, karena this is online, free to 24 hours, and then you need to have your understanding related with this. Karena saya cek understanding-nya, teman-teman boleh sambil membuka bermacam-macam referensi. Tapi nanti 24 jam itu, kalau sudah mulai waktunya terbatas ya. Misalnya 22 jam ya, harus selesai 2 jam itu. Atau 90 menit, nah selesai 90 menit itu. Gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Nanti soalnya acak di sistem online ya. Maksimalkan. Walaupun teman-teman boleh melihat berbagai macam referensi, tapi tidak boleh bekerja sama. You are prohibited to cooperate with your friends ya. You are not allowed to do that. Okay, that's all about today's meeting. We have a big review related with several things. Yeah, we just confirm, make a confirmation karena teman-teman sudah mendownload materi, membaca dan lain-lain ya. Saya akan rekap kehadiran sebentar. Oke. Ya, any question so far? Apakah ada pertanyaan? Do you have any question so far? Okay, there is no question yet. Okay. Yeah, thank you very much for this evening ya. I hope you can prepare karena masih sampai Jumat ya, teman-teman punya waktu mempersiapkan minimal file-filenya dikumpulkan, boleh browsing, elaborate from other references, any web portal and extra ya. Lalu siapkan saat hari H, teman-teman maksimalkan itu. Kan masih basic understanding. Ini baru ada yang datang ya Mbak Cika ya. Nah, nanti dilihat rekamannya. Hilang lagi. Oh, ada. Ya. Oke, saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Have a nice day. Stay healthy ya. That's the important thing. Semoga teman-teman dengan keluarga, pekerjaannya dan lain-lain terberkati. Oke, saya akhiri ya.